Salam adik-adik, apa kabar? Hari ini pasti luar biasa ya. Semua dalam keadaan sehat kan? Kamu gimana Dogi? Apakah kamu hari ini sehat? Sehat, aku sehat banget. Hei teman-teman, apakah teman-teman tadi sudah berdoa? Ayo, siapa yang hari ini saat teduh? Emang kamu tadi saat teduh? Iya, aku saat teduh. Tapi kok aku lupa berdoa ya? Biasanya aku itu senang berdoa. Oh, kalau begitu, kamu mulai besok jangan lupa berdoa ya. Sekarang kita mau nyanyi yuk. Kita mau sekolah minggu. Ajak teman-teman semua. Hai, kita mau sekolah minggu ya. Kita mau nyanyi. Bergembira bersama Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Bersama-sama. Siap kan? Yuk kita nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian. Kamu siap Dogi? Iya, aku siap juga. Oke. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Katakan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita mau doa dulu ya. Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan hati kita yang penuh puji-pujian kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali kita nyanyikan ya. Bapa-Ku datang padamu, naik
bersyukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami semua dalam keadaan sehat, kuat, bersuka cita. Kami semua siap mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Bapa, biarlah ini berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami masing-masing supaya kami bisa mendapat berkat hari ini karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian senang berdoa? Kakak yakin semua pasti senang berdoa ya. Yuk kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya senang berdoa. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Berdoa, berdoa, bicara pada Tuhan. Berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa menghadap pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Dogi, ada loh teman kita yang mau cerita hari ini. Kamu tahu nggak siapa? Enggak. Itu, aku kasih tahu ya sama kamu ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan cerita. Satu kesaksian dari teman kita. Kita panggil ya. Yuk kita panggil sama-sama ya Dogi ya. Yuk, 1, 2, 3. Kristi. Ayo mari kita dengarkan bersama Kristi bercerita. Halo teman-teman, aku akan menceritakan pengalaman aku di rumah pas ada COVID-19. Aku di rumah belajar, bermain, dan berolahraga. Aku belajar matematika, bahasa Inggris, dan Mandarin juga. Dan mungkin aku juga bermain handphone atau bermain dengan mama. Aku juga berolahraga badminton atau enggak bola basket. Aku ketemu sama teman-teman melalui Zoom. Aku juga membuat kue cubit dan kue salju. Aku juga ada kue ketawa. Nih. Aku juga bikin ketawa dengan mamaku dan keluarga. Aku juga masak
aku bikin kue cubit, aku gak bisa. Sekarang aku udah bisa bikin kue. Dan kemarin aku juga tidak bisa bikin. Aku tidak bisa memasak. Sekarang aku juga bisa memasak. Teman-teman, kalian harus mandiri ya. Aku juga mandiri. Aku juga sering mandiri kepada mamaku dan papaku. Dan aku juga bikin susu sendiri. Aku makan sendiri. Dan aku makan. Dan aku juga bermain. Aku juga baca firman dan berdoa kepada Tuhan. Aku baca firman kepada mama dan berdoa kepada mama juga. Aku sering baca firman dan berdoa. Aku juga berdoa lagi setiap malam atau makan. Semoga virus ini hilang dari dunia supaya aku ketemu dengan teman-teman. Terima kasih dah. Terima kasih ya Kristi buat ceritanya pagi ini. Biarlah itu menguatkan adik-adik, teman-teman semua, karena Kristi sudah memberikan kesaksiannya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya seperti biasa ya, ditaruh di dalam amplop. Kemudian nanti kalau kita ke gereja, kita serahkan ke gereja. Oke? Semua siapkan persembahannya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau menyerahkan persembahan kami. Kami mau masukkannya ke dalam amplop. Berkati tangan-tangan yang akan menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga mama papa supaya mereka menjadi saluran berkat juga bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sambil membuka persembahan, kita mau dengarkan satu kesaksian lagi teman kita, yaitu Selin. Ya benar, Selin akan membawakan satu pujian. Yuk dengarkan ya teman-teman.
kasih ya Selin. Lagunya bagus banget. Biarlah Tuhan memberikanmu berkat, menambahkan talenta tiap hari semakin banyak, dan engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik yang lain, boleh kasih kesaksian ya. Pada minggu-minggu akan datang, kita mau mengirimkan video kesaksian kita. Siapa aja bebas. Boleh bernyanyi, boleh bercerita. Nanti kirimkan paling lambat hari Rabu. Dan akan ditayangkan pada hari Minggu seperti ini. Ya, semangat semua. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dogi tahu nggak siapa hari ini yang bawa firman Tuhan? Yang akan menceritakan tentang kebesaran Tuhan bagi kita? Enggak. Oh, aku juga tidak mau kasih tahu ya. Kakak tidak mau kasih tahu. Itu rahasia. Nanti kita kasih tahu, kita dengarkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Jangan bermain-main. Fokus kepada firman Tuhan. Yuk kita sambut firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat yang Bapak berikan buat kami pada hari ini. Kami boleh tetap bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak saja yang menolong kami, agar kami bisa mengerti apa yang hendak kami dengar dan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini kakak ambil dari kitab Samuel, 1 Samuel ayat 1 sampai ayat 3. Sebelumnya, kita nonton video ini dulu yuk. Ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak, karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya Samuel, Samuel.
Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel." Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun tidur lagi dan Tuhan memanggil untuk yang ketiga kalinya, "Samuel, Samuel." Imam Eli menyuruh Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil untuk yang keempat kalinya, "Samuel, Samuel." Samuel pun menjawab panggilan Tuhan, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Besok paginya, Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya, Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Gimana filmnya? Bagus kan? Nah, di film tadi kita bisa melihat Samuel, seorang anak bernama Samuel. Samuel itu dipanggil sama Tuhan dan dia pertamanya nggak ngerti siapa yang manggil. Sampai Tuhan berkali-kali manggil, pada akhirnya kemudian dia bilang dan dia menjawab kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu sama cintanya kepada adik-adik, sama seperti dia sayang kepada Samuel. Sama seperti kepada Samuel, Tuhan juga mau berbicara sama adik-adik. Tapi kalau adik-adik dipanggil sama Tuhan, adik-adik dengar nggak? Gimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan itu suaranya selalu keras seperti dia berbicara kepada Samuel? Atau gimana? Adik-adik, Tuhan bisa berbicara kepada kita dalam berbagai situasi. Ada ketika kita lagi membaca firman Tuhan, ada ketika kita lagi menonton TV, ada kita lagi tidur. Tuhan bisa menggunakan berbagai macam situasi untuk berbicara kepada kita. Tuhan kangen sekali berbicara kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Nah, gimana? Adik-adik mau nggak? Bisa seperti Samuel, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan. Kakak mau kasih tahu gimana caranya. Adik-adik, caranya adalah kita mulai berdoa. Apakah berdoa itu hanya berdoa kepada Tuhan yang nggak ada? Salah adik-adik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia hidup. Oleh karena itu, Tuhan juga memiliki perasaan, Tuhan juga memiliki rasa kasih dan sayang. Apalagi rasa sayang sama adik-adik. Tuhan ingin sekali ngobrol sama adik-adik. Makanya, cara supaya kita bisa ngobrol sama Tuhan ya kita berdoa. Tapi kakak tahu, berdoa itu memang gak mudah. Tapi kita bisa belajar adik-adik. Kita bisa belajar untuk berdoa ketika kita akan makan misalnya. Ketika kita akan tidur. Atau kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk segala macam. Nanti kakak mau ajarin caranya ya. Tapi sekarang kalian harus simpan dalam hati kalian bahwa Tuhan mau berbicara dengan kalian. Bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang tidak mempunyai perasaan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan mempunyai perasaan. Dan dia mempunyai rasa rindu dan rasa sayang sama kita semua. Nah, sekarang kakak mau ajarin adik-adik untuk belajar berdoa. Kakak mau ajarin adik-adik berdoa dengan mengingat 5 jari. Jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Apakah resepnya? Gini, kalau adik-adik mau belajar berdoa, ingat 5 jari ini. Dimulai dari jari jempol. Kalau adik-adik berdoa,
jari jempol ini ketika tangan dilipat adalah letaknya paling dekat dengan kita. Nah, kita boleh mulai berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kita dan paling kita kasihi. Seperti papa, mama, kakak, adik, kayak opung, kayak sahabat. Itu bisa kita doakan karena kita sangat sayang sama mereka. Kemudian, jari telunjuk. Jari telunjuk itu kita pakai biasanya untuk menunjuk. Nah, atau untuk mengarahkan. Jari telunjuk ini kita ingat untuk mendoakan orang-orang yang mengajar kita. Bisa guru sekolah minggu, atau orang-orang yang atau guru, atau kita bisa mendoakan dokter. Nah, sekarang lagi wabah COVID ini, kita boleh mendoakan orang-orang medis supaya mereka bisa tetap kuat, tetap sehat untuk dapat merawat orang-orang yang terkena sakit COVID. Kemudian, jari tengah. Jari tengah itu di 5 jari ini adalah jari yang paling tinggi. Kita ingat, jari yang paling tinggi, jari tengah itu berarti kita mendoakan para pemimpin kita. Siapa yang gak tahu pemimpin di Indonesia? Presiden siapa yo namanya? Namanya Bapak Joko Widodo. Kita bisa doakan beliau. Kita doakan beliau supaya beliau bisa tetap sehat, tetap kuat, dan juga berhikmat serta pintar dan cakap dalam mengambil setiap keputusan sehingga dia bisa menjadi seorang presiden yang baik. Nah, kemudian jari manis. Di antara 5 jari, yang paling lemah itu adalah jari manis. Kalau kita belajar main piano, tangan yang paling lemah tenaganya tuh jari manis. Nah, kita ingat, jari manis lemah berarti kita bisa belajar untuk mendoakan orang-orang yang lemah yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sekarang banyak kena PHK. Kita doakan supaya mereka bisa kuat untuk dapat menjalani kondisi dan situasi yang sedang mereka hadapi. Semoga damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan bersama mereka. Nah, jari yang terakhir adalah jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil. Dan itu mengacu kepada kita. Kita adalah manusia yang kecil di hadapan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa mendoakan diri kita sendiri supaya kita bisa Tuhan tolong menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Supaya kita bisa menjadi anak yang sayang sama orang tua, supaya kita bisa menjadi anak yang baik, supaya kita bisa menjadi dengan pertolongan Tuhan, bisa menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang tidak melawan orang tua, tidak menjadi anak yang menyusahkan orang-orang di sekeliling kita. Kita adalah anak-anak yang perlu pertolongan Tuhan. Kita juga perlu pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak kesukaannya. Nah, adik-adik, gampang kan? Kalau mau belajar berdoa, ingat 5 jari. Jari jempol, kita mendoakan orang-orang yang paling kita sayangi. Jari telunjuk, kita mendoakan orang-orang yang membagikan ilmunya seperti dokter, guru sekolah minggu, guru di sekolah, kita bisa doakan. Kemudian jari tengah, kita berdoa untuk para pemimpin kita. Untuk Pak Joko Widodo misalnya, untuk Pak Gubernur, untuk Pak Menteri, dan lain sebagainya. Kemudian jari manis, kita mendoakan orang-orang yang lemah yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, jari kelingking, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Supaya kita bisa berubah menjadi
anak kesukaan Tuhan. Nah, gampang kan? Nah, kakak juga mau tanya, ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita suatu doa loh. Ada yang tahu nggak doa apa? Apa? Doa apa? Doa Yabes. Bukan. Doa Yabes bukan doa yang diajarin oleh Tuhan Yesus. Doa Yabes adalah doa yang ada di Perjanjian Lama. Bukan untuk kita, anak-anak Perjanjian Baru. Doa apa yo? Ada ingat nggak? Apa? Ya, 100 untuk kalian. Doa Bapa kami. Siapa yang hafal dengan doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Indah kan doanya? Itu doa yang khusus diajarkan Tuhan Yesus buat kita. Kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kakak juga mau kasih kreativitas nih. Kita lihat ya kreativitasnya. Nah, sekarang kakak akan membagikan kreativitas untuk adik-adik kelas batita, balita, dan kelas kecil. Adik-adik akan kakak minta untuk membuat video dengan menggunakan gaya yang bagus, yang diambil dari 1 Samuel 3 ayat 9, yang isinya, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kakak akan tunggu videonya ya adik-adik, gak usah buru-buru. Kakak tunggu. Kreativitas untuk kakak-kakak kelas tengah, kelas besar, dan pra remaja minggu ini adalah kakak minta kalian membuat video hafalan seluruh nama-nama kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu. Kalian masih ingat kan? Nah, kakak akan pilih satu orang yang terbaik dari masing-masing kelas. Kakak tunggu adik-adik. Nah, gimana kreativitasnya? Nggak susah kan? Kakak tunggu ya, kalian bisa nanti kirimkan kepada kakak-kakak kelas kalau minggu kalian. Oh iya, kakak juga mau angkat jempol buat adik-adik yang beberapa minggu terakhir ini memberikan kesaksian di sekolah minggu. Kakak lihat ada yang nyanyi, kakak lihat ada yang cerita. Hebat-hebat. Nah, adik-adik yang lain jangan ketinggalan ya. Kakak tunggu lu kesaksian kalian. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat Bapak kepada kami. Terima kasih karena kami boleh terus merasakan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Bapa saja. Kami mau belajar seperti Samuel, Bapa. Kami mau belajar untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami agar kami bisa belajar berdoa, belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Juga pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia dan kota kami Jakarta dan situasi COVID-19 ini. Kami tahu bahwa situasi yang ada sekarang ini tidak mudah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali di atas situasi ini. Terima kasih Bapa yang baik.
Biarlah Tuhan tolong agar juga orang-orang di sekeliling kami, orang-orang di sekitar kami juga dapat terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.